Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Oke, hari ini kita akan lanjut materi kita di bab kedua ya. Jadi bab kedua kita akan bahas tentang yang namanya berhubungan dengan magnet ataupun yang sering kita hubungkan dengan yang namanya hukum Faraday. Oke? Jadi di sini sebelum kita masuk tentang gaya Coulombnya, kita akan masuk ke tentang muatan listriknya. Jadi ini sebenarnya pelajaran di SMP, kita mengulang kembali. Jadi kalian masih ingat tentang magnet yang ada kutub selatan dan kutub utara. Oke, di sini kita akan bahas tentang atomnya. Jadi, dalam struktur atom modern itu ada yang namanya inti atom. Oke. Inti atom itu bisa kita buat di sini. Inti atom atau bisa juga kita buat nukleus ya, seperti dalam biologi. Jadi yang artinya itu dia berada di dalam ataupun di tengah. Ini dia. Jadi, inti atom itu terdiri dari yang namanya unsur proton. Proton itu biasanya bermuatan positif dan unsur dari neutron. Neutron ini dia unsur dari ataupun atom yang bermuatan netral. Nah, jadi dalam inti atom itu terdapat yang namanya proton. Positif ya. Kemudian proton ini dikelilingi oleh yang namanya kabut elektron. Jadi di luar dari inti atom itu ada yang namanya kabut elektron. Jadi berada di sini ya. Gitu. Jadi kabut elektron ini disebut dengan yang namanya kulit atom. Kulit atom karena tadi kita bilang di sini adalah kabut elektron, maka terdiri dari yang namanya elektron atau kutub negatif, sering kita bilang. Jadi di kabut elektron ini kita buat di sini misalkan E. Perbedaannya di sini, jadi kalau dia kutub ataupun inti proton, muatan proton, jadi muatan proton ini dia tidak bisa bergerak. Jadi dia konstan hanya berada di sini. Kenapa? Karena ada unsur pengikat dengan yang namanya elektron, atau nanti kalau kalian bahas di kimia itulah yang disebut dengan energi ikat. Nah, jadi artinya proton ini hanya bergerak di dalam ini aja. Dia tidak bisa kemana-mana, bergerak bebas. Sedangkan kalau dia untuk elektron, elektron itu dia bergerak bisa dikelilingi dari inti atom ini atau dia bisa keluar dari inti atom ini. Jadi nggak selamanya di kulit atom ini ada muatan elektronnya. Bisa jadi dia elektronnya ada satu atau lebih, atau bisa sama sekali tidak ada elektron. Karena elektron ini bisa bergerak bebas, dia bisa keluar, bisa datang, bertambah, ataupun yang lainnya. Jadi perbedaan unsur yang keduanya itu, kalau dia proton, dia hanya bisa bergerak di sini aja. Dia nggak bisa bergerak bebas. Sedangkan kalau dia elektron, dia bisa bergerak bebas, dia bisa pergi, dan dia bisa datang jumlahnya lebih dari satu. Itu dia. Kemudian kita akan bahas yang namanya struktur atom. Yang tadi kita bilang. Jadi dalam struktur atom modern itu ada 3. Jadi ada yang disebut ion ataupun atom netral. Yang pertama itu atom netral. Jadi atom netral itu di mana jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya. Jadi artinya saat contohnya seperti ini ya. Jadi saat proton jumlahnya itu 1 muatannya. Kemudian elektron jumlahnya juga 1. Maka berarti ini disebut dengan atom netral. Kemudian struktur yang kedua itu disebut ion positif, di mana jumlah dari proton itu lebih besar dari jumlah elektronnya. Jadi misalkan kita anggap
elektronnya ini pergi keluar. Jadi dia tidak ada di sini. Ini kita anggap dia pergi keluar, maka ini tidak ada elektron. Maka berarti di sini jumlah proton itu ada 1, sedangkan jumlah elektronnya tidak ada 0. Berarti proton ada 1, berarti proton lebih besar dari elektron. Itu disebut dengan struktur atom ion positif. Dan yang ketiga itu adalah ion negatif. Ion negatif di mana dibilang di sini jumlah proton itu lebih kecil dari jumlah elektronnya. Jadi misalkan tadi kan di sini protonnya itu 1. Jadi kondisi ion negatif berarti di sini elektronnya itu sudah menjadi 2. Jadi dapat dilihat di sini. Jadi protonnya di sini 1, elektronnya 2. Berarti proton lebih kecil dari elektron, maka berarti struktur atomnya bernilai ion negatif. Nah, di sini untuk strukturnya. Kita lanjut bahas ke yang namanya interaksi. Jadi interaksi atom inilah yang akan kita bahas nanti tentang hukum Faraday. Jadi tentang magnet. Jadi kan dalam magnet itu sering kita sebut kutub positif dan kutub negatif. Jadi interaksinya kalau dia ketemu antara kutub positif dengan kutub positif, maka ini akan saling tolak menolak seperti ini. Jadi artinya interaksinya adalah tolak menolak. Kemudian kalau dia antara kutubnya berbeda jenis, satu kutub positif, satu kutub negatif, maka interaksi yang terjadi adalah tarik menarik. Ini tolak menolak. Dan ini tarik menarik. Nah, interaksi ini akan kita bahas dalam yang namanya hukum Faraday atau yang sering kita kenal dengan gaya Coulomb. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita masuk gaya Coulomb. Jadi kalau dia unsurnya gaya berarti lambangnya tetap sama F. Karena gaya itu adalah F. Tapi terkadang ada orang yang buat untuk membedakan antara gaya Newton dengan gaya Coulomb biasanya dibuat FC. Itu sama ya. Jadi karena dia gaya atau F maka satuannya tetap Newton. Oke, kita lanjut untuk gaya Coulomb. Jadi Coulomb menyatakan pernyataannya seperti ini. Dia bilang bahwasanya jika ada dua muatan yang terpisah dari seperti ini ya. Jadi ada dua muatan yang terpisah jaraknya, gitu kan? Dia akan memiliki gaya. Jadi ada gaya tarik menarik katanya jika dua kutubnya berbeda dan ada gaya tolak menolak jika kutubnya sama. Jadi bisa positif-positif atau negatif-negatif. Jadi kata Coulomb diunsurkan dia seperti ini katanya. Misalkan ada kutub positif. Kutub positif ketemu dengan kutub positif. Contohnya ini. Jadi ini katanya muatan pertama, ini muatan kedua. Nah, terpisah jarak katanya Coulomb itu adalah di sini. R12, jarak antara muatan pertama dengan muatan kedua. Jadi karena ini kondisinya sejenis muatannya berarti tolak menolak. Berarti kita buat tolak menolak. Berarti ini gayanya kemari ya. Berarti kata Coulomb ada gaya pertama karena muatan pertama ditarik terhadap akibat dari muatan kedua. Berarti di sini ada gaya kedua pada muatan kedua, gaya pada muatan kedua akibat muatan pertama. Jadi bisa kita definisikan seperti ini. F12 itu berarti gaya pada muatan pertama akibat muatan kedua. Kalau 1, 2 berarti Q1-nya ditarik dari sini gaya tariknya terhadap jaraknya dengan Q2 maksudnya. Kalau F21 berarti gaya
pada muatan kedua, karena kita tarik F-nya dari Q2, akibat. Kenapa akibat? Karena dia berpengaruh terhadap muatan pertama. Itu dia. Tapi ingat, gaya kolom ini akan kita pelajari tentang yang namanya vektor yang waktu kalian pelajari kelas 1. Jadi dalam vektor ingat, jika mencari arah maka plus dan min ini berpengaruh. Tapi kalau dia di sini dia bernilai untuk mencari besar, maka nilainya tetap sama. Jadi biar untuk membedakan kita buat di sini. Maka berarti ingat dalam vektor catatannya di sini. Catatannya di sini. Dalam vektor berarti besar. Untuk mencari besar, tanda plus atau min. Plus atau min itu tidak ditulis. Jadi kalau besar tandanya itu ada plus atau min, jadi itu tidak akan berpengaruh ditulis. Jadi contohnya misalkan untuk mencari besar, maka bisa kita buat, maka F12 itu sama dengan F21. Kenapa? Karena kan besarnya itu nanti sama. Dimana rumusnya itu adalah tetapan konstanta dari muatan listrik dikali dengan muatan pertama dikali dengan muatan kedua per R12 kuadrat. Jarak yang terpisah antara muatan 1 dan 2 dikuadratkan, atau sering disebut namanya itu kita bilang F sama dengan kakiku per R kuadrat. Jadi rumusnya ini disebut K untuk konstantanya, Q untuk muatan pertama, Q untuk muatan kedua per R kuadrat. Itu dia. Jadi karena misalkan kita buat contohnya di sini. Ini umpamakan kita buat. Di sini dia positif 8, di sini misalkan min 2. Maka berarti untuk K-nya dia konstanta ketetapan. Berarti walaupun dia di sini Q1-nya misalkan dia positif 8, yang Q2-nya minus 2, maka bukan berarti kita buat positif 8 dikali min 2, tapi tetap 8 dikali 2. Kenapa sama antara F12 dan F21? Jadi kalau kita buat misalkan dia jadinya seperti ini. Kalau F12 maka kan berarti K muatan pertama duluan, berarti Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Kalau dia F21 berarti K dikali Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat. Jadi artinya karena muatan pertama itu sama 8, maka berarti dikali 8 Q1-nya. Q2-nya 2, walaupun min 2 maka tetap harusnya ditulis 2. Maka berarti 8 kali 2 sama 2 kali 8 kan sama 16. Jadi dalam hal ini vektor, makanya dibilang besar tanda plus dan min. Untuk mencari besar, tanda plus dan min itu tidak dituliskan. Makanya kenapa kita buat persamaan di sini F12 sama dengan F21 untuk mencari besarnya. Nah, jadi itu untuk muatannya. Sekarang kalau kita balik lagi pertanyaannya, kan untuk muatannya sudah, berarti kita masuk untuk K-nya. Jadi konstanta muatan ini, muatan listrik itu K itu rumusnya adalah 1/4 V dikali permitivitas 0, di mana nilai tetapnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Karena satuan dari gaya Newton berarti Newton, mau menghabiskan dari muatan berarti karena di sini meternya di bawah kuadrat, maka naik ke atas meter kuadrat per, biar ini habis, kolom kuadrat. Jadi ini satuan dari untuk K.
Ini kalau K dia udara. Kalau yang ditanya K medium, jadi misalkan mediumnya udara ataupun mediumnya air katanya, maka berarti K menjadi 1/4 V permitivitas ruang hampa dikali dengan permitivitas mediumnya ER. Atau bisa kita buat K medium sama dengan K per ER. Nah, ini dia. Jadi kalau permitivitasnya tidak diketahui, misalkan dikatakan jika gayanya bekerja pada sebuah medium, tapi mediumnya tidak sebutkan apa jenis mediumnya, berarti mediumnya itu adalah udara, di mana medium permitivitas udara itu sama dengan 1. Oke, ini dia untuk yang namanya rumus dari gaya kolom. Jadi kalau kita bahas gaya kolom, maka unsur untuk tipe soalnya itu nanti ada 4. Tipe soalnya ada 4. Yang pertama biasa, yang kedua resultan, yang ketiga dia F itu nanti sama dengan 0, dan yang ketiga hubungan antara F1 dengan F yang lainnya. Itu dia. Nah, tadi kita udah bahas tentang yang namanya gaya kolom. Kita akan lanjut bahas dari tipe soal. Jadi tipe soal tadi kan yang udah Ibu tulis ada 4 kategori tipe soal. Tipe soal yang pertama itu tipe soal biasa, kemudian tipe soal untuk mencari gaya resultan, tipe soal yang kedua mencari titiknya, atau yang dimana itu yang tadi dibilang F sama dengan 0 untuk mencari letak titik. Kemudian yang keempat itu untuk mencari hubungan antara F yang satu dengan F yang lainnya. Nah, kita akan masuk, hari ini kita akan bahas untuk tipe soal yang biasa dengan tipe soal yang resultan. Nah, untuk contohnya misalkan tipe soal biasa, itu dia maksudnya itu adalah soal di mana dia langsung masukkan nilainya aja. Jadi contohnya misalkan ada dua buah muatan, yaitu positif 8 mikrokolom dan min 2 mikrokolom yang terpisah jarak 4 meter. Tentukan besar gaya yang terjadi. Oke, berarti dalam kondisi ini kita buat penyelesaiannya. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu biar lebih paham ya. Oke, jadi ada 2 buah muatan. Kita buat di sini satu muatannya positif, satu muatannya negatif. Berarti satu positif, satu negatif. Di sini muatan Q1-nya, di sini Q2. Di sini 8 mikrokolom dan di sini 2 mikrokolom. Nah, terpisah jarak sejauh katanya 4 meter. Ini berarti 4 meter. Nah, berarti yang ditanya itu adalah tentukan besar gayanya. Maka kita buat diketahui yang pertama 8 mikrokolom. Itu berarti muatan pertama. Q1 sama dengan 8 mikrokolom. Ingat, dalam konversi kita buat di sini. Konversi matematika, ingat 1 cm itu C sama dengan 10 pangkat min 2 untuk ke kolom ataupun ke meter ataupun farad atau yang lainnya. Jadi kalau dia senti C awalannya berarti 10 pangkat min 2. Kalau 1 mili atau M berarti 10 pangkat min 3. Kemudian 1 mikro lambangnya seperti ini. Ini dia mikro.
itu sama dengan 10 pangkat min 6. Kemudian 1 nano itu N kecil itu 10 pangkat min 9. Oke. Karena kita pakai ini adalah mikro, maka berarti kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2-nya adalah 2 mikrokolom, berarti Q2 2 mikrokolom. Ingat ya, tadi pembahasan mau dia plus atau min, untuk mencari besar maka tidak berpengaruh nilai plus dan minnya. Maka berarti kita buat di sini min 2, maka jadi 2 mikrokolom. Berarti karena mikro 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R12-nya itu adalah 4 meter. Yang ditanya adalah F, maka kita jawab. Rumus gaya kolom tadi apa? F sama dengan K Q per R kuadrat. Masukkan, K-nya kan ketetapan konstanta, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kalau dia tidak diketahui K-nya, maka nilainya langsung kalian masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Oke, dikali Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Dikali Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Per 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu kan 16. Berarti 8 kali 2 itu juga 16. Maka bisa kita langsung hapus ya. Oke. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 berarti 9 kurang 6 3. Ini kan ada 3. Kita buat di sini 3. Kemudian 3 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6 berarti 3 dikurang min 6 berarti min 3. Maka hasilnya kita dapat di sini F itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Atau bisa kita buat 9 milinewton. Nah, ini untuk contoh soal yang biasa. Nah, kita lanjut tipe soal yang kedua, yaitu tipe soal resultan. Untuk tipe soal resultan ini bakal ada 4 jenis. Nah, untuk hari ini kita akan bahas jenis yang pertama dan kedua. Sebelum kita masuk ke tipe soal resultan, kita bahas dulu, kita ulang tentang penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor. Oke, untuk penjumlahan vektor itu ada 3 kategori. Kategori pertama itu adalah saat garis sejajar. Yang kedua saat dia tegak lurus, 2 buah vektor yang tegak lurus. Dan yang ketiga itu adalah jika 2 vektor membentuk sudut. Jadi kita akan bahas di sini untuk penjumlahan vektor yang segaris. Jadi di sini 2 vektor segaris. Jadi untuk 2 vektor segaris itu ada yang namanya jika dia searah. 2 vektor segaris dia searah, berarti dia dijumlahkan. Maka itu adalah FR sama dengan F1 tambah F2. Kemudian kalau dia berlawanan arah, berarti dia diselisihkan. Itu berarti FR sama dengan F1 kurang F2 atau F yang besar dikurang dengan F yang kecil. Nah, contohnya gimana contoh soalnya? Jadi, misalkan contoh soalnya dia seperti ini. Kita ambil contoh soal yang searah dulu ya. Jadi, contoh yang dalam kurung searah ya. Misalkan dia ada 2 buah vektor, tapi muatannya ada 3. Kenapa 3? Di sini kita jelasin. Muatan pertama positif.
muatan kedua juga positif, dan muatan ketiga positif. Ini Q1, Q2, Q3. Kita jabarin. Jika di sini, kita buat warnanya berbeda. Ini berarti Q1, berarti F1 terhadap Q2, berarti F12. Kemudian di sini, ini kan untuk dia muatan F12. Kalau kita tarik ke sini, kan dia antara F1 dan F2 kan tolak menolak, berarti kan kemari. Berarti F12, berarti ini menjadi F21, berarti gaya pada muatan kedua terhadap muatan pertama. Nah, kemudian untuk muatan yang antara muatan kedua dengan muatan ketiga, kan sama-sama positif juga. Maka dia tolak menolak. Oh, ini kita ganti ya, karena dia tolak menolak, nanti kita buat di sini berarti ini berlawanan. Nanti kita buat yang searah. Oke, berlawanan. Nah, antara F2 dan F3, karena dia sama-sama positif, maka akan tolak menolak. Berarti ini menjadi F32, berarti ini menjadi F23. Nah, jadi yang termasuk dalam berlawanan arah, dua vektor segaris yang dia berlawanan arah, inilah dia. Jadi ini adalah muatan atau gaya pada muatan 2 atau F2, di mana dia berarti menggunakan FR, dia kan segaris. Vektor, dua buah vektor segaris, jadi vektor F23 dan vektor F21 segaris, dan dia berlawanan arah, satu dia menuju ke kanan, satu dia menuju ke kiri. Karena dia berselisih, maka FR-nya adalah F yang besar dikurang dengan F yang kecil. Jadi gimana cara menentukan besar kecilnya? Jadi kalian bisa lihat dari besarnya nanti. Jadi kalian cari dulu F23-nya berapa dan F21-nya berapa. Contohnya misalkan kita buat di sini, Q1-nya itu adalah 8. Sama ya. 8 mikrokolom. Antara Q1 dan Q2 itu terpisah jarak sebesar 4 meter. Antara Q2 dan Q3 terpisah jarak sebesar 2 meter. Kemudian Q2-nya kita buat di sini itu 4 mikrokolom. Dan Q3-nya kita buat 2 mikrokolom. Oke, jadi kita coba jawab. Kita cari dulu tadi kan F23-nya. F23 berarti K kali Q2 dikali Q3 per R23 kuadrat. Maka masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2. Q2 kan 4, berarti 4 kali, karena mikro 10 pangkat min 6 dikali Q3 2 mikrokolom, 2 kali 10 pangkat min 6 per Q23, 2 ke 3 2 meter, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, habis ya sama ini. Maka berarti 9 kali 2 jadinya 18 kali 10 pangkat. Di sini tadi 9 kurang 6 min 3. 9 kurang 6 3. 3 kurang min 6 min 3 Newton. Ini untuk F23. Nah, untuk F21-nya, F21 berarti K kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Masukkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya kan 4 mikrokolom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6.
Nah, dikali dengan Q1-nya 8 mikrokolom, berarti 8 kali 10 pangkat min 6 per R21 kuadrat antara muatan pertama dengan muatan kedua terpisah jarak sejauh 4 meter. Berarti 4 kuadrat. Sama dengan, berarti ini kan 4 habis ya. 1. Kemudian tinggal 4. 8 bagi 4, 2. Berarti 9 kali 2, 18. Ini berarti ini 3, di sini min 3. Dikali 10 pangkat min 3. Nah, ternyata besarnya sama. Berarti kita masukkan F2 atau FR, karena sama ya kita bebas. Kalian mau gunakan F23 duluan atau F21 duluan gak ada masalah karena besarnya sama. Tapi kalau misalkan F21-nya di sini kita anggap 20, maka berarti rumusnya menjadi F21 dikurang F23. Kenapa? Karena besar gaya yang karena F yang besar dikurang dengan F yang kecil. Maka karena nilainya sama, jadi nggak ada masalah kita buat F23 dikurang F21, maka 18 kali 10 pangkat min 3 dikurang 18 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0 Newton. Maka resultannya di sini adalah tetap atau gayanya tidak bergerak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas tipe soal untuk yang berlawanan arah. Kita akan bahas sekarang untuk tipe soal dua vektor segaris yang dia searah. Jadi perbedaannya di mana? Kalau dia untuk yang berlawanan arah, dia kan kutubnya semua positif. Jadi kita misalkan salah satunya kutubnya negatif. Jadi di sini kita buat Q1-nya positif, Q2-nya positif, tapi Q3-nya negatif. Oke. Q1, Q2, Q3 masih sama ya. Ini 8 mikrokolom, ini 4 mikrokolom, dan ini 2 mikrokolom. Nah, jadi kita buat vektornya. Antara muatan pertama dengan kedua, kita gambarkan dulu ya vektornya. Kalau kita tarik F1-nya di sini, maka terhadap yang F2. Kemudian karena dia positif sama positif, maka berarti tolak menolak. Maka disinilah F21-nya. Nah, kemudian untuk antara F2 dan F3, itu kan dia satu positif dan satu negatif. Maka berarti saling tarik menarik. Maka berarti di sini kita buat, ini kan tarik menarik gayanya. Berarti ini F23 dan ini F32. Nah, yang mau kita ambil vektornya itu adalah dua buah vektor yang sejajar. Berarti yang kita ambil yang di sini. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi kalau berlawanan arah tadi kan satu lagi vektornya kan arahnya ke sebelah kiri. Karena ini searah, maka berarti artinya di sini dua buah vektor yang sejajar dan dia searah. Jadi sama-sama arahnya menuju ke arah kanan. Nah, berarti kalau kita gunakan yang ini, maka kita berlaku rumus yang FR-nya atau F2 sama dengan F1 ditambah F2 atau F23 ditambah dengan F21. Maka untuk mencari ini kita cari dulu F21 dan F23. Tadi di sini jarak terpisahnya 4 meter. Dan sini jarak terpisahnya adalah 2 meter. Oke, kita mulai. Kita cari F23-nya. F23 berarti ingat K kali Q2 karena 2 dikali Q3 karena yang ketiga per R23 kuadrat. Jadi konsep rumus K/Q per R kuadratnya kita sesuaikan dengan yang di sini. Kalau di sini F31 berarti Q3 Q1 R31. Kalau F43 berarti Fq4 Q3 per R43 kuadrat. Nah, kita lanjut. Maka K-nya jadinya
9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2. Q2-nya 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q3. Q3-nya 2 mikro, 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, per R23 sejauh 2 meter, maka menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, kita langsung habiskan ya. Maka berarti 9 kali 2 menjadi 18 kali 10, karena sama kayak tadi ya, 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini untuk F23. Kita cari sekarang untuk F21. Nah, F21 berarti K kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Nah, masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 untuk K-nya tetap ya. Q2-nya 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q1-nya 8 mikrokulom. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 per R21-nya sejauh 4 meter. Berarti 4 kuadrat. Maka gini, kuadrat habis dengan 4. Kan? Seperti tadi, 8 habis dengan 4 jadi 2. Maka 9 kali 2 berarti 18 sama 10 pangkat min 3 Newton. Maka yang ditanya di sini, berapakah besar F pada muatan kedua atau F2? Maka kita dapatlah di sini, kita lanjut ya. F2 sama dengan F resultan, di mana F resultan untuk dua buah vektor segaris yang dia searah, maka tinggal dijumlahkan. Maka sama dengan F23 ditambah F21, maka F23 ditambah F21, maka F2 sama dengan, masukkan nilai F23. F23 kan 18 kali 10 pangkat min 3. Dan F21 juga 18 kali 10 pangkat min 3, maka kita buat. (18 kali 10 pangkat min 3 ditambah 18 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 18 tambah 18 berarti 36 kali 10 pangkat min 3 Newton. Inilah untuk F2-nya. Jadi kita dapat tadi kalau dia yang berlawanan arah, nilainya kita dapat tadi F2-nya berapa? 0 Newton untuk yang berlawanan. Nah, ini dia perbedaannya untuk dia saat dia searah dan saat dia berlawanan arah. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.